Halo teman-teman semua, sekarang kita ada di rumah produksi jamur tiram. Sekarang kita mainnya agak jauh ya teman-teman, kita nggak ada di Ngawi loh. Coba tebak kita ada di mana? Sekarang kita ada di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bilqis Nurfadilah dari Politeknik Negeri Jember. Hari ini kita akan bahas gimana sih cara budidaya jamur tiram. Sekarang saya sedang bersama dengan pemilik usaha jamur tiram. Mungkin dari Bapak bisa diperkenalkan dulu namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Supadi, ya, berasal dari Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sekaligus pemilik owner camilan Yulis Camilan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, gimana sih awal mula usaha budidaya jamur tiram ini? Ya, awal mula usaha budidaya jamur tiram tahun 2019 ya Mbak ya. Saya mulai usaha ini dan karena saya yakin ya di sini belum ada pesaingnya, jadi saya mencoba untuk menekuni usaha ini. Oh, jadi Bapak yakin kalau usaha jamur tiram ini bisa menguntungkan ya Pak? Ya, alhamdulillah bisa menguntungkan. Lalu gimana sih Pak proses awal mula budidaya jamur tiram hingga bisa panen setiap harinya? Proses awalnya kita ya siapkan tempatnya dulu ya, dibuat rak, terus yang penting ini ada sumber mata airnya ya, jangan jauh dari sumber mata air karena jamur tiram ini banyak memakai air ya, kita melakukan penyiraman setiap hari. Terus yang kedua kita harus mencari supplier bibit yang bisa memberi garansi untuk meminimalisir kegagalan gitu. Mungkin kalau penyiraman itu sehari itu bisa berapa kali Pak? Ya kita tergantung cuaca Mbak. Kalau musim hujan ya paling sekali pagi. Sekali Ya, kalau kalau musim hujan, kalau cuaca panas nih sehari 2 kali. Tapi yang penting untuk menjaga suhunya itu harus disiram lantainya tuh disiram terus, dibasahin terus. Seberapa penting sih Pak pengaturan suhu dalam proses budidaya ini? Sangat penting. Karena kalau suhunya terlalu panas nanti jamurnya nggak tumbuh Mbak. Oh, jadi kalau misal panas itu kan kekeringan itu ya Iya. Pak. Nanti jamurnya Terhambat, pertumbuhannya terhambat. Nanti baru keluar pinitnya dia nggak bisa besar. Terus dia langsung kuning dan mati. Gitu. biasanya membutuhkan berapa lama sih Pak untuk jamur siap panen itu? Untuk jamur siap panen tergantung dari supplier bibitnya ya. Kalau supplier bibitnya seperti ini ya, ini kan ini sudah 2 minggu. Dan mungkin 1 minggu lagi sudah bisa keluar hasilnya. Berarti itu Kurang lebih 1 bulan. Tergantung suppliernya ya Pak? Iya, biasanya kan miseliumnya itu dikirim 50% Mbak ya. 50% itu kalau sampai panen butuh waktu 3-4 minggu baru bisa panen. Baru bisa panen. Ya. Terus gimana sih Pak agar jamur bisa panen konsisten setiap harinya? Ya kita harus membuat rotasi backlog ini. Kita minimal kita mau panen berapa hari, berapa kilo satu hari kan. Itu kan bisa dikondisikan misalnya 2000, nanti per 2000 jarak 2 minggu kita ngisi yang baru lagi. Gitu. Oh, jadi dirotasi gitu ya Iya, Pak? di-rolling. Diperbarui gitu? Iya, nanti kan kalau sudah ini kan bisa sampai 3-5 bulan backlognya ini. Lalu gimana sih Pak cara mempertahankan pelanggan supaya bisa beli setiap harinya? Oh, kita ya, kalau saya setiap hari itu harus menjaga kualitas. Kalau untuk sayur kan jamurnya harus seger, jangan sampai yang basah-basah dijual. Itu mempengaruhi kualitas dan harga juga. Oh iya, ini ada lagi nih Pak. Gimana sih kalau ada kendala atau gimana? Kendala biasanya ini pertama kendalanya itu hama gurem. Kalau budidaya jamur tiram ini hama gurem, dan untuk menanganinya kita harus sering-sering membersihkan kandang, itu harus selalu bersih, terus dikasih insektisida. Insektisida. Ya.
Misal nih Pak, jamur tiramnya itu yang produk jadi kan, ini juga ada produk jadi kan ya Pak? Ya. Misal itu sehari itu tidak terjual, itu nanti diapakan Pak? Kalau produk jadi nggak terjual ya kita simpan karena ini bisa tahan sampai 3 bulan. Kalau yang basah Pak? Kalau biasanya? yang basah kita packing yang rapat ya, jangan sampai ada udara masuk. Nanti kita masukkan kulkas bisa. Disimpan di dalam kulkas. Aman bisa sampai 3 hari. Insya Allah aman. Terus apakah pernah mengalami kerugian karena stok tidak terjual itu? Kalau stok itu alhamdulillah selama ini terjual. Kalau kerugian dulu pernah ini nggak tumbuh jamurnya, mati semua. Terus gimana cara ngatasinnya Pak? Ya gimana ya, namanya orang usaha ya harus berani. Berani ya? Iya, nama usaha ya ada naik ada turunnya kan ya. Yang namanya musibah kita nggak tahu kan. Ya masa jualan untung terus kan nggak mungkin toh. Kadang-kadang ini. Iya, tapi Bapak pernah kepikiran nggak? Waduh, aku rugi nih. Terus Bapak merasa udah di stop aja atau masih pengen lanjut aja gitu? Enggak, saya nggak pernah kepikiran untuk berhenti ya karena ini sudah jadi pekerjaan saya ya saya jalani gitu. Ya anggap aja ini sebagai apa pembelajaran ya bagaimana caranya supaya kita nggak terulang lagi kegagalan ini. Nggak ada semua usaha itu mesti ada gagalnya juga. Mungkin nih Pak, ada tips nggak buat petani muda, misalnya mau buka usaha jamur tiram, itu ada tipsnya nggak Pak? Oke, baik. Tipsnya pertama ya mencari supplier dulu ya, mencari supplier bibit yang bergaransi, yang berani memberi garansi, yang bisa menampung hasil panen. Yang kedua, rajinlah ke pasar, suplai kenalan dengan pedagang sayur. Nah, di situ pedagang sayur nanti ditanya mau nampung hasilnya enggak. Itu yang ketiga, kalau ada pengepul jamur. Nah, itu juga bisa ya? itu juga bisa. Oh iya Kakak, mungkin dari pemilihan backlog itu gimana Pak? Kalau pemilihan backlog itu tergantung yang supplier bibitnya. Kalau pemilihan nanti kan yang ngirim sana. Ya kalau untuk pemula kita bisa minta ini miselium ya. Kalau jamur itu miselium ini contohnya seperti ini ya. Ya seperti ini ya Mbak ya. Miselium seperti ini ya. Ini biasanya dikirim kan baru segini kan, baru separuh kan. Ya untuk meminimalisir kegagalan minta sama suppliernya minta yang 60 sampai 70%. 60 sampai 70%. Sampai sini biasanya. Itu. Ini kan ada produk ya Pak. Iya. Nah itu pemasarannya gimana Pak? Oh kebetulan saya untuk pemasarannya via online ya, memanfaatkan media sosial gitu. Media sosialnya apa Pak? Ya Facebook, ada Instagram, ada juga TikTok. Pernah sampai ekspor nggak Pak? Alhamdulillah sudah pernah ekspor berapa kali ya. Kalau di Hong Kong itu setiap 2 minggu, kadang seminggu sekali. Biasanya sehari itu bisa laku berapa Pak yang produk ini sama yang produk basah? Kalau yang basah sementara ini saya nggak jual ya, soalnya untuk buat keripik aja masih kurang ya. Jadi kalau ini ya tergantung permintaan yang namanya usaha masih merintis ya, masih merintis kadang ya sehari bisa 20 kilo, kadang ya 10 kilo gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan podcast hari ini yaitu untuk memulai usaha, kita itu harus bisa menganalisis pasar itu gimana. Kita juga harus mendalami gimana sih cara pembibitannya terlebih dahulu. Seperti mencari referensi, mencari suplai bibit yang bagus, jenis backlog yang bagus, serta jangan takut akan kegagalan. Karena dengan kegagalan itu kita bisa belajar. Mungkin ini saja dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk memulai usaha. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.